Pas ketemu kerjaan yang sebenarnya sudah siap untuk tembak clear code, dapat ada muncul pulau kayak begini. Rasane iso dadi mulas puyang pusing. Pokoknya kudu tak keremos saya panele besti. Padahal di area lain sudah lolos. Kira-kira kalau ketemu yang begini, solusinya seperti apa? Assalamualaikum, jumpa lagi yo Besti. Ini panel yang di awal tadi sudah kita tembak cat dan ada muncul pulau di tepian epoksinya. Sebenarnya kerjaan ini cukup menantang. Kenapa? Karena kita hanya punya stand blending sekian saja. Jadi kira-kira hanya ada 20-an senti atau bahkan 15 senti. Kalau di panel mobil begini, sebenarnya ini tantangan yang cukup bikin dakdikduk untuk operator. Apalagi warnanya keluarga silver macam begini. Unit ini all new R3 dengan warna magma grey. Lumayan. Oke, lanjut. Cat yang kita siapkan adalah hasil ngoplos di toko dekat sini, pakai cat piu campur sari alias dari macam-macam brand dijadiin satu hingga dapat warna yang diinginkan. Karena kita aplikasi di kondisi cuaca yang cukup terik sekitaran jam 11 siang ya, kita pakai tinernya yang cukup lambat kering tapi yang tidak lambat banget. Karena dari pengalaman yang sudah untuk kendaraan tahun 2016 ke atas, hampir semua brand kita menjumpai clear coat yang dipakai cukup empuk. Kalau dikasih thinner yang cukup lambat kering, akan resiko nanti muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Entah muncul pulau lah, entah sampai muncul keriting juga kalau terlalu slow thinnernya. Karenanya tadi dari dua pilihan thinner ada Hardwell yang extra slow dan yang slow, kita pakainya yang slow saja. Dari pengalaman, thinner slownya Hardwell sudah cukup bisa menganulir panasnya cuaca saat aplikasi seperti waktu kita joget untuk eksekusi panel ini. Mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak dikasih thinner yang lebih cepat kering aja? Sebenarnya secara teori, karena clear yang ada di panel cenderung empuk, thinner yang cepat kering akan lebih minim resiko muncul kendala seperti muncul pulau lah atau keriting lah dibanding dengan thinner yang lebih slow. Tapi dari pengalaman yang sudah kalau kita pakai cat yang model campur sari begini, meskipun sudah masuk kategori cat piu ya, dia cenderung sulit dapat rapi partikelnya kalau dikasih thinner yang kurang slow. Jadi ya ada mumet-mumetnya ya kalau di panel mobil begini. Untuk acara nyambung warna yang kita dituntut harus bisa dapat sambungan yang cukup rapi, partikelnya semirip mungkin dengan yang orisinil, tapi dengan material yang ada di pasaran yang ternyata butuh diakali catnya dengan pemakaian thinner yang cukup slow. Kalau cat macam begini dikasih thinner yang cenderung cepat kering, biasanya partikel metaliknya akan kurang mudah untuk dapat rapi. Dengan kondisi yang bertolak belakang begini, maksudnya panelnya kalau dikasih thinner yang cenderung slow resiko muncul pulau, tapi catnya minta thinner yang cenderung slow untuk bisa dapat hasil tembakan yang rapi partikel metaliknya. Akhirnya kita cari jalan tengah dengan mengakali rasio thinner yang dicampurkan ke catnya. Tadi kita nuang cat sekitaran 150 ml, kemudian kita kasih thinnernya sekitaran 100 ml, jadi total kurang lebih 225an ml. Dengan rasio thinner tersebut
kira-kira kita ngasih tinernya ya di kisaran 70% ya Besti. 150 tinernya 100-an mili. Kemudian di sisi lain kita setting spray gunnya juga berbeda kali ini. Kalau biasanya kita pakai mode full wide open alias jarumnya dibuka pol, kali ini jarum hanya kita buka 1 ulir lebih 1/4 saja untuk tes panel dulu. Pressure kita kasih sedikit agak tinggi, main di sekitaran 1,4 bar di lapis awal. Tujuannya apa? Kombinasi jarum hanya dibuka sekitaran 1/4 ulir dari nutup pol, kemudian dikasih pressure sekitaran 1,4 bar untuk SATA 5000 HVLP WSB yang kita pakai, dia akan menyajikan hasil tembakan yang cukup kering. Jadi semakin tinggi pressure, hasil tembakan secara mudah akan dapat lebih kering, alias partikelnya lebih halus. Hasil tembakannya akan kalah basah dibanding kalau kita pakai pressure yang lebih rendah. Kenapa kita set seperti ini? Ya sekali lagi sebenarnya kita pengen antisipasi. Semoga tidak terjadi yang namanya muncul pulau. Karena dari pengalaman yang sudah kendaraan yang intinya tahun 2016 ke atas begini rentan banget kalau acara nambal sulam dikasih thinner slow, dia akan resiko banget muncul pulau di ujung sambungan epoksi dengan cat yang lama. Jadi dari awal sebenarnya kita sudah mengupayakan antisipasi biar tidak sampai mumet. Ternyata setelah panel kita tembak dengan mode yang seperti tadi dijelaskan dan prakteknya seperti yang teman-teman lihat, di lapis awal kita tidak tembak langsung tebel. Kemudian setelah tembak lapis pertama tadi kita angin-anginin, tunggu ya relatif cukup kering. Habis gitu lanjut baru kita tembak di lapis kedua yang sedikit agak basah dengan lapis pertama. Meskipun di lapis kedua sebenarnya jarum malah kita cekek lagi, dari dibuka 1/4 ulir kita tutup sampai di 1 ulir saja. Jadi kita kembalikan untuk lebih irit lagi cat yang keluar dari spray gun. Nggak taunya tetap setelah lapis kedua masih relatif aman, kita tunggu cukup kering, ada jeda sekitaran 5 menit. Dan setelah kita tembak lapis ketiga untuk persiapan menuju clear, kita dapat hasil seperti yang teman-teman lihat saat ini. Masih ada pulau di ujung sambungan epoksi. Tapi yang di bumper relatif cukup aman. Kemudian yang di panel kecil atas dia juga relatif aman, gak ada muncul pulau. Yang bagian atas di area nut dia nggak muncul pulau, hanya yang di samping ini saja muncul pulau. Wes mumete pol-polan kalau kayak begini Besti. Kira-kira solusinya seperti apa? Aku tak nyeruput wedang. Oke lanjut. Akhirnya setelah jeda sekitaran 10-an menit ya, kita tunggu cat yang kita tembakkan tadi cukup kering, kita amplas pakai grit 1000. Ngamplasnya gimana? Harus habis cat yang baru kita tembakkan. Jadi sampai seperti yang teman-teman lihat saat ini, di area gradasi, di area blending atau area sawur cat atau area sambung cat, kita harus habisin cat yang sudah nempel di panel. Kalau nggak dihabisin nanti resiko waktu kita tembak cat lagi, baretan sisa amplas yang kita jalani akan terlihat. Kecuali kalau kita nembak catnya ngeblok satu panel. Padahal di acara seperti ini kita ndak boleh nembak ngeblok sampai ujung panel. Karena kalau kita nembaknya ngeblok, nanti resiko antara quarter dengan pintu penumpang akan kelihatan beda warnanya. Jadi tetap harus disisakan, harus disawur catnya, menyisakan sedikit ruang yang tidak sampai ketimpa cat yang kita tembakkan saat ini. Prakteknya seperti apa? Ini tadi cat akhirnya kita
racik ulang. Kalau di awal tembakan tadi kita kasih tinernya di kisaran 70%, di acara kali ini malah kita kasih tambah tinernya. Jadi sampai sekitaran 85 bahkan 90%. Kenapa? Karena cat yang kita pakai ini, hasil racikan ini, dia ideal kalau dikasih thinner di kisaran 90% bahkan 100%. Kalau dikasih 70% tadi sebenarnya agak berat waktu ditembakkan, karenanya kita pakai pressure yang lumayan tinggi ya, sekitaran 1,4, 1,3. Versi kami main pressure di sekitaran 1,314 bar itu sudah cukup tinggi kalau pakai HPLP-nya SATA. Kita biasa main di sekitaran 1,1, 1,2 bar kalau untuk acara nambal sulam begini. Nah, di acara yang ini akhirnya kita racik setnya sedikit lebih encer dari yang sebelumnya, dengan kombinasi kita kasih pressure sedikit lebih turun, hanya main di kisaran 1,2 bar saja. Kemudian jarum hanya kita buka 1 ulir saja dari nutup pol. Akhirnya kita bisa main pressure yang lebih rendah, hasil tembakan tetap halus, tapi lapisan yang dihasilkan juga cukup tipis. Hingga kombinasi cara nembak yang begini akan memungkinkan hasil tembakan yang cukup kering tapi partikelnya rapi, karena kita nembaknya disawur pelan-pelan dengan pressure yang tidak terlalu tinggi. Akhirnya ya bisalah di ujung saburan cat kita dapat gradasi sambungan atau saburan yang tidak terlihat langsung mencolok perbedaan warnanya, karena hasil ngoplos begini tetap mau ndak mau akan ada beda antara cat yang ada di panel dengan warna yang kita hasilkan dari acara ngoplos. Akhirnya kita butuh sawur, kita butuh gradasi yang cukup halus. Mumet toh. Jadi salah satu tantangan kerjaan di panel mobil ya seperti ini. Dari hasil kita sawur tipis-tipis, kita jumpai masih ada sedikit bayangan muncul pulau. Kita coba tunggu sampai kering. Nanti akan kita sawur tipis lagi. Sambil nunggu kering, kita tembak bagian ujung quarter yang ngamplasnya ada sedikit kebablasan. Tadi ada kelihatan putih dikit. Nah, di area itu kita tembak dengan mode dry coat alias lapisan yang cukup kering. Caranya gimana? Jarum hanya kita buka setengah ulir saja dari nutup pol. Pattern tetap dibuka pol, tapi pressure kita turunkan hingga hanya main di 0,6 bar saja. Nembaknya ceprit-ceprit gitu aja sudah. Tujuannya biar hasil tembakan partikel catnya tidak sampai lari ke mana-mana. Hasil tembakannya cukup tipis hingga tidak bikin panel tersebut nanti warnanya jomplang antara quarter dengan pintu. Kemudian di area yang ada sedikit muncul pulau, kita sawur sekali lagi dengan saburan yang cukup tipis, tapi nunggu setelah catnya relatif cukup kering ya, ada jeda sekitaran 8 menit lah. Akhirnya setelah urusan cat beres tuntas dengan mode tadi, alhamdulillah kita dapat permukaan yang enggak muncul pulau banget, meskipun kalau ngomong fair masih ada sedikit bayang memulau kalau memang diperhatikan betul. Tapi biasanya seiring nanti pengeringan cat, kita tunggu sekitaran 15-20 menit, kita racik clear coat, sudah. Setelah ditembak clear coat biasanya bakal relatif cukup aman. Untuk acara kali ini clear yang kita pakai si Beta Clear. Kenapa pilih Beta Clear dari produknya Hardwell ini? Karena kita butuh clear coat yang cukup cepat kering, tapi dia punya solid content yang cukup bagus. Solid content ini apa? Gampangnya gitu daging ya, kalau di sayur ya. Kalau clear HS atau high solid sama dengan solid contennya lebih tinggi dari yang medium solid atau dari MS Clear. Nah, si Beta ini dia Clear 21 yang punya solid content yang cukup ideal. Dari sekian kali kita pakai, hasil tembakannya dagingnya cukup
bisa dinikmati meski kita hanya nembak 2 lapis kenyang dan kenyang, atau kita tembak 3 lapis sahur kenyang dan kenyang gitu. Di keesokan harinya dia tidak sampai ngedrop banget, dengan catatan tinernya ya jangan terlalu banyak. Di acara kali ini kita kasih tiner di kisaran 20%. Kalaupun ada kurang ya ndak banyak, lebih pun juga enggak banyak. Sprayan yang kita pilih si SATA 5500 nozzle pakai 1,2 Rp yang I. Kenapa kita pilih yang ini? Karena kita pengen nyocokin dengan jerukan ala R3. Jerukan R3 ini selalu unik dari yang generasi awal. Kalau di generasi awal kita paling suka pakai SATA 3000 atau 4000 untuk ngejar jerukan ala R3 lama. Nah, kalau yang R3 baru ini dia jerukannya lebih lembut dari yang R3 lama, tapi tetap dia punya area bukit yang lumayan landai. Jadi kalau yang R3 lama dia punya bukit atau puncak jerukan itu landai. Kemudian kawahnya cenderung agak lebar, jadi unik dibanding dengan jerukan Honda atau Toyota R3, punya teknis aplikasi yang sedikit beda versi kami ya. Dari racikan clear coat-nya biasanya butuh sedikit lebih kental dari kalau kita nembak yang jerukan ala Honda ataupun Toyota. Kemudian setting sprayan juga kita butuh pressure yang sedikit rendah. Ya main di kisaran 20 sampai 23 PSI ya kalau pakai si SATA 5500 ini. Kemudian nembaknya tipis-tipis tapi terus. Nah, jadi agak unik kalau ngomong jerukan R3. Karenanya kalau kombinasi clear coat yang kita pakai kali ini si Beta Clear dengan kasih thinner kisaran 20%, kita rasa dia sudah cukup. Kental encernya sudah cukup. Kemudian sprayan kita set full wide open, jarum dibuka pol, pattern dibuka pol, pressure hanya main di kisaran 21-23 PSI lah. Kalau ngomong bar kira-kira ya 1,4 bar. Mode nembaknya kita ndak kasih jeda antara lapis pertama dengan lapis kedua. Kalaupun ada jeda ya ndak lama sih, dari kita nembak ujung bumper yang area sambungan sampai di quarter ya ujung bumper ini ditinggal kisaran ada gampangnya gitu 40-an detik atau 1 menit lah, sampai akhirnya kita tembak lagi untuk lapis yang kedua. Kemudian mode nembaknya kita kasih jarak yang enggak terlalu dekat, jadi sekitaran 12-15 cm. Kalau biasanya kita ngejar jerukan Honda gitu akan lebih seneng kalau nembak pakai jarak sekitaran 10-an cm atau lebih dekat kalau pakai setting yang sama, clear yang sama. Nah, untuk jerukan R3 ini kita nembaknya gitu harus ada kayak ngambang-ngambangnya dikit, tapi clearnya harus ditembak dengan cukup kenyang. Antara lapis pertama dan kedua kita ndak kasih jeda hingga nanti begitu clearnya lumer akan didapat jerukan yang relatif agak gede kawahnya, tapi bukitnya tidak terlalu tinggi. Mbuh iki aku mumet bestin jelas nih. Intinya kurang lebih kayak gitu. Kalau kita nembak jerukan ala R3 harus menyesuaikan dengan semirip mungkin kayak orisinilnya. Berikutnya setelah acara nembak clear selesai, waktunya kita sambung dengan thinner. Pakai thinner yang tadi dijadikan sebagai campuran clear coat-nya. Tadi kita pakai thinner yang extra slow dari Hardwell juga. Cara nembaknya kita sawur-sawur tipis-tipis berulang. Jadi sprayan kita set jarumnya dibuka sekitaran setengah ulir, kemudian pressure hanya kasih sekitaran 1 bar atau bahkan di bawah 1 bar. Tujuannya ndak over nanti tembakan thinnernya ndak lari kemana-mana. Setelah kita tembak thinner sambung ya sudah beres. Akhirnya kita dapat hasil kerjaan seperti yang teman-teman lihat saat ini. Ada kotoran nempel di clear coat-nya, ya wis wajar. Kalau panel lebar
Terus ruang catnya model kandang ayam begini tetap saja hampir selalu ada kotoran yang nempel. Entah satu, entah dua, entah kadang juga 2 RT. Pokoknya kalau untuk bengkel kaki limaan begini, hasil tembakan clear coat kalau nggak ada kotoran nempel itu bagai langit tak berbintang, ngono besti. Solusinya ya coba besok kita dokumentasiin di acara poles-polesnya ya. Semoga ada waktu dan kesempatan. Yang penting hasil kerjaan kali ini kita dapat, alhamdulillah selamat. Secara tampilan sudah cukup menyenangkan. Ujung tembakan cat ndak terlihat jomplang, gradasinya mau halus, pulau yang tadi muncul banget sampai akhirnya tidak terlihat. Tembakan clear coatnya juga alhamdulillah kita dapat hasil yang seperti diinginkan. Jerukannya tetap dapat tapi kinclongnya juga tetap ada. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini ya besti, cerita ngalur ngidul yang asli ngono bikin mules kami. Semoga yang sedikit ini bisa ada guna dan manfaatnya. Semoga pada lancar berkah segala urusan, diberi kesehatan lahir batin, juga umur yang manfaat. Jumpa lagi di next kesempatan. Mohon maaf kami masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Assalamualaikum.